Selamat bertemu kembali dengan saya, Nuryan Bahari, dalam mata kuliah Manajemen Seni S1 Seni Rupa. Materi yang saya bawakan pada hari ini adalah leadership. Ya. Pengertian leadership, jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah adalah kepemimpinan. Ya. Dan untuk pengertian secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Leadership juga bisa didefinisikan sebagai sebuah gaya kepemimpinan, ya. Karena setiap orang akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, ya, tergantung karakter masing-masing. Dan belum tentu semua orang akan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa diterima oleh setiap orang. Arti leadership adalah sikap kepemimpinan, sedangkan leader adalah pemimpin. Dengan kata lain bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin, serta mengarahkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan. Seseorang yang memiliki leadership secara otomatis merupakan seorang leadership. Namun, tidak semua leader adalah orang yang mampu menunjukkan sikap leadership yang bisa diteladani. Nah, ada beberapa jenis leadership yang mungkin juga bisa dipahami. Yang pertama adalah essential leadership. Ya. Jenis leadership yang satu ini memperlihatkan sikap seseorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Ya. Selain itu, juga mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu memotivasi anggota tim lainnya untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka miliki. Berikutnya disebut dengan exponential leadership. Ini adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memberdayakan anggota timnya untuk membantu perkembangan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Yang ketiga, business leadership. Nah, ini memperlihatkan kemampuan seseorang pemimpin dalam berpikir secara strategis dan juga mampu melakukan kontrol atas jalan proses eksekusi dalam bisnis. Tujuannya bisa meningkatkan keuntungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya, organizational leadership. Nah, ini menunjukkan seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam pencapaian tujuan bisnis. Berikutnya, team leadership. Ini ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang mengatasi berbagai tantangan dan halangan yang mungkin datang dalam proses meraih target bisnis. Tantangan ini bukan hanya yang datang dari luar, melainkan juga yang datang dari sisi internal anggota tim, seperti masalah pribadi, emosi, strategi pribadi, dan jenisnya. Selain itu, terdapat berbagai gaya leadership yang sering ditemui dalam operasional suatu bisnis atau perusahaan, yaitu pertama, demokratis. Dalam gaya leadership ini, umumnya pemimpin akan memutuskan segala sesuatu dengan tetap mempertimbangkan seluruh pendapat dari semua anggota tim. Ya. Kemudian autokratis, nah ini kebalikannya. Gaya leadership autokratis dilakukan dengan memutuskan segala sesuatu tanpa meminta atau mempertimbangkan pendapat dari anggota timnya. Ya. Kemudian transformasional, dalam gaya leadership transformasional, seorang pemimpin biasanya untuk melakukan perubahan dengan cara membalikkan ya, keadaan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Ya. Berikutnya transaksional, ini dimaksudkan pemimpin yang akan lebih mengutamakan kinerja tim dengan melakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak ingin melakukan perubahan atas kondisi yang sudah stabil. Nah, ini ada beberapa contoh leadership yang baik. Yang pertama, mampu menanamkan rasa percaya diri yang kuat pada anggota tim atau bawahan. Ya, ini sangat penting. Kemudian memberikan arahan pada anggota tim untuk memiliki visi dan misi yang lebih maju.
menjadi pribadi optimis baik dalam sikap maupun perkataan, mampu dan mau berdiri di paling depan saat ada masalah yang datang, selalu ada saat dibutuhkan oleh anggota atau tim bawahan, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, bersedia untuk ikut turun ke lapangan dan bukan hanya duduk di belakang meja, bisa membantu anggota tim dan bawahan untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, bersedia meluangkan waktu untuk meninjau dan melakukan kontrol atas kinerja anggota tim, membuka peluang komunikasi dan interaksi antar sama anggota tim lainnya. Nah, ini ada beberapa tips untuk seorang leadership yang baik. Yang pertama tentunya harus memiliki sikap proaktif. Ya. Sikap proaktif ini dibutuhkan dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar atau solusi atas masalah tersebut. Tidak semua orang yang kuat secara fisik bisa menjadi kuat secara mental dan pikiran pada saat bertemu dengan suatu masalah. Ya. Apabila masalah tersebut bukan hanya melibatkan dirinya, apalagi ya melibatkan anggota tim lainnya. Menumbuhkan sikap seperti ini sebenarnya bisa dilatih secara bertahap. Ya. Jika ingin memiliki leadership yang baik, jangan pernah ragu untuk terus belajar dan melatih diri dengan sikap proaktif ini. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah ini, jadi seorang leadership tidak akan lari dan kabur dari tanggung jawab. Ya. Karena untuk kabur dan lari ini sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Seorang leadership tentunya akan berani bertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya adalah sikap yang sangat dihormati oleh leadership. Nah, tanggung jawab di sini bisa dalam bentuk banyak hal, seperti bertanggung jawab atas jalannya rencana bisnis, menghadapi masalah, sampai yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota tim dan bawahan. Nah, berikutnya, tip ini juga sangat penting. Seorang leadership yang baik harus memiliki visi yang baik. Ya. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis tanpa visi, atau tidak menjadi orang yang maju dan sukses, maka tidak akan tercapai apa yang menjadi visi dan misinya. Ya. Nah, untuk memiliki atau menetapkan sebuah visi dengan cara mempertanyakan cita-cita atau impian kita, apa yang ingin dicapai dalam waktu ke depan. Nah, visi ini tidak hanya kita simpan saja dalam pribadi, tapi juga perlu diberitahukan kepada beberapa orang agar kita muncul rasa tanggung jawab, ya, dan tidak akan memunculkan kesalahpahaman berikutnya. Kemudian, tips yang cukup penting juga adalah bersedia memberi contoh. Satu hal yang sering dipertanyakan mengenai leadership, sekaligus yang menjadi hal utama dalam tips menjadi leadership, tidak semua leader adalah orang yang mau atau bersedia memberikan contoh langsung kepada anggota timnya. Memberi contoh ini bisa sangat banyak bentuknya, mulai turun langsung ke lokasi kerja, memberikan contoh melakukan pekerjaan yang baik, memberikan contoh bagaimana mengembangkan potensi diri, sampai memberi contoh untuk selalu bersikap dan berbicara yang positif. Nah, ini ada beberapa contoh perbedaan leadership bos dan manajemen. Banyak sebagian orang yang belum mengerti dan memahami perbedaan leadership bos dan manajemen, walaupun ketiganya memiliki keterkaitan, ya, antara leadership atau kepemimpinan dengan manajemen atau manajemen dengan bos, ya, dalam operasional bisnis perusahaan. Ini akan mempunyai makna yang berbeda. John P. Kottel dalam tulisan yang berjudul What Leader Really Do dari Harvard Business Review pada Desember 2001 menjelaskan ada 3 hal utama yang menjadi perbedaan dalam 2 hal tersebut. Pertama, manajemen berhubungan dengan perencanaan dan anggaran, sementara leadership terkait dengan mengarahkan atau memberikan arahan. Kedua, manajemen memiliki keterkaitan dengan staffing dan pengorganisasian dalam bisnis atau perusahaan. Sedangkan leadership adalah suatu yang berhubungan dengan menyelaraskan orang. Ya. Ketiga,
manajemen hadir dengan kontrol dan pemecahan masalah. Sementara itu, leadership lebih fokus untuk memberikan motivasi atau inspirasi. Nah, sedangkan bos ini adalah mengacu pada posisi atas atau kekuasaan, ya. Istilah bos sering digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kontrol atas orang-orang yang posisinya berada di bawahnya. Bos juga identik dengan fokusnya kepada keuntungan atau hasil yang didapatkan oleh bisnis atau perusahaan. Bos tidak memfokuskan dirinya pada perkembangan potensi atau kinerja bawahan, seperti pada sikap leadership, namun juga tidak memberikan perhatian pada perencanaan anggaran dan pengorganisasian seperti pada manajemen. Nah, ini ada beberapa versus ya antara kepemimpinan manajemen. Kalau kepemimpinan, dia mungkin juga seorang manajer atau bukan, sedangkan pengelola juga mungkin manajer atau bukan. Nah, dalam kepemimpinan harus menginspirasi pengikut, ya. Sedangkan kalau pengelolaan tidak harus menginspirasi orang di bawah mereka. Kemudian kepemimpinan menekankan inovasi, sedangkan pengelolaan menekankan rasionalitas dan kontrol. Mungkin tidak perlu dengan pelestarian yang ada, berusaha untuk bekerja di dalam dan melestarikan struktur perusahaan yang ada, ya. Kepemimpinan biasanya beroperasi dengan kemandirian relatif, sedangkan untuk pengelolaan tautan dalam rantai komando perusahaan. Kemudian untuk yang kepemimpinan mungkin kurang peduli dengan masalah interpersonal, sedangkan yang pengelolaan lebih mementingkan masalah interpersonal. Nah, istilah kepemimpinan dan manajemen yang digunakan secara bergantian, tetapi perlu diingat keduanya tidak sama, ya. Kepemimpinan membutuhkan sifat yang melampaui tugas manajemen. Baik pemimpin maupun manajer harus mengelola sumber daya yang mereka miliki. Tetapi kepemimpinan sejati membutuhkan lebih banyak. Misalnya manajer mungkin atau tidak digambarkan sebagai inspirasi oleh orang yang bekerja di bawah mereka, tetapi seorang pemimpin harus menginspirasi mereka yang mengikutinya. Nah, perbedaan lainnya, pemimpin menekankan pada inovasi, ya. Sedangkan kalau manajer menginspirasi timnya. Nah, ini akan sangat berbeda, ya. Contohnya ketika seorang pekerja memiliki ide baru, yang radikal mungkin, ya, bagaimana menangani suatu masalah, seorang pemimpin cenderung mendorong orang tersebut untuk mengejar ide tersebut. Nah, mungkin kalau manajer lebih mempertahankan struktur yang ada, ya, karena mereka beroperasi sesuai struktur, ya. Kemudian, pemimpin di sisi lain sering beroperasi secara mandiri. Itu untuk mentolerir kekacauan yang lebih besar selama mereka percaya akan sepadan pada akhirnya, ya. Namun pengabdian pemimpin pada inovasi terkadang memiliki konsekuensi, ya, kekacauan dalam proses kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan adalah seni motivasi sekelompok orang untuk bertindak atau mencapai tujuan utama. Organisasi mengacu pada personel tingkat atas untuk manajemen mereka sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam bisnis, harus memiliki sifat yang melampaui tugas manajemen. Penutup, ya, terakhir semuanya. Dari keseluruhan pembahasan mengenai apa itu leadership tadi, sepertinya bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang leader adalah sesuatu hal yang susah-susah gampang, ya. Tidak semua leader memiliki sikap dan perilaku leadership yang baik dan bisa dijadikan sebagai teladan oleh anggota tim atau bawahannya. Leadership adalah hal yang penting dalam jalannya suatu bisnis atau perusahaan karena dari sikap tersebut bisa menentukan strategi bisnis yang bukan hanya baik bagi perkelangsungan bisnis itu, namun juga bagi kesejahteraan karyawan. Selain itu, leadership berorientasi pada solusi, akan membantu untuk lebih mudah dalam menjalankan dan mengelola bisnis. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini.